Record. Oke. Nah, kita akan masuk ke chapter 10 hari ini, meneruskan yang kemarin. Kita masuk ke one sample test of hypothesis. Nah, minggu ini, minggu depan, dan minggu-minggu berikutnya kita akan membahas hypothesis test all the time, okay? Because it's very important. Nah, jadi nanti kalau ada yang mungkin belum jelas atau ingin dikonfirmasi, silahkan langsung aja dikonfirmasi. Oke? Jadi one sample test of hypothesis. Nah, kenapa di sini kita harus menekankan bahwa ini adalah one sample? Karena nanti minggu depan kita akan belajar two sample test of hypothesis. Oke? Jadi one sample hypothesis artinya kita akan melakukan uji hipotesis tapi hanya dari satu sampel saja. Jadi ada satu populasi gitu ya. Nah, terus kita mengambil satu sampel. Nah, maka di sini namanya adalah one sample test of hypothesis. Ini learning objective, silahkan dibaca sendiri. Nah, kita langsung masuk ke hypothesis testing ya. Jadi hypothesis testing itu apa? Hypothesis testing atau uji hipotesis adalah statement about a population parameter subject to verification. Nah, jadi kemarin kan kita sempat membahas tentang point of estimate. Nah, point of estimate itu adalah kita mengambil estimasi dari sampel statistik sebagai estimate terbaik dari population parameter. Nah, apakah itu cukup? Nah, jawabannya adalah itu sebetulnya belum cukup. Karena nanti dari data atau hasil analisis yang kita dapatkan itu, kita harus melakukan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini dia digunakan untuk memverifikasi hasil dari analisis kita kemarin. Jadi Anda punya apa kemarin point of estimate, nah itu kita uji validitasnya menggunakan uji hipotesis. Oke, nah jadi hypothesis testing begin with hypothesis statement about population parameter. Jadi kita punya statement tertentu terkait dengan population parameter dan kita uji validitasnya. Contohnya adalah the mean speed of automobile passing milepost 150 on West Virginia Turnpike is 68 miles per hour. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang menyatakan bahwa ini rata-rata speed mobil yang lewat West Virginia Turnpike itu adalah 68 miles per hour. Nah, kalimat ini itu harus diuji validitasnya atau ya diuji dalam tanda kutip kebenarannya ya, tapi saya lebih suka menggunakan kata validitas di sini. Nah, pengujian validitas itu dilakukan dengan hypothesis testing. Terus yang kedua juga rata-rata biaya untuk meremodel dapur itu adalah $20.000. Nah, ini juga si $20.000 ini harus diuji validitasnya. Jadi pernyataan ini valid atau tidak itu nanti kita uji dengan uji hipotesis. Oke. Nah, the objective of hypothesis testing is to verify the validity of a statement. Nah, ini ya, menguji validitas dari sebuah statement atau pernyataan terkait dengan population parameter. Nah, hypothesis testing is a procedure based on sample evidence. Nah, ini point estimate kemarin ya, sample evidence and probability theory to determine whether the hypothesis is reasonable statement. Nah, jadi kemarin kalau kita udah punya point of estimate, kita punya sample evidence, itu kita akan uji validitasnya dan nanti kita menentukan akhirnya pernyataannya itu valid atau tidak. Nah, itu akan menggunakan probability theory. Nah, nanti hasil dari pengujian tadi itu yang kita simpulkan apakah pernyataannya itu reasonable atau tidak. Jadi make sense apa enggak sih itu dari situ. Nah, uji hipotesis itu dia ada 6 step. Nah, jadi nanti kalau pas ada soal gitu ya tentang uji hipotesis, hipotesis apapun itu, karena nanti hipotesis kan banyak, distribusi yang digunakan untuk uji hipotesis juga banyak. Nah, tapi regardless, hipotesis apapun dengan distribusi apapun, itu stepnya ada 6. Jadi step 1, Anda punya null sama alternate hypothesis. Step 2, Anda memilih level of significance. Step 3, Anda mengidentify tes statistiknya ini nanti pakai tes yang mana.
Terus step keempat, Anda formulate decision rule. Step kelima, take sample, arrive at decision. Dan step 6, interpret the result. Nah, jadi nanti kita punya 6 step yang akan kita gunakan sebagai bentuk baku ya untuk menjawab uji hipotesis. Oke, kita lihat step-nya ya satu persatu. Nah, ini step yang pertama. Step yang pertama ini kita diminta untuk menyatakan null hypothesis dan juga alternate hypothesis. Null hypothesis itu dia dilambangkan dengan H0, alternate hypothesis dilambangkan dengan H1. Atau kadang-kadang alternate hypothesis ini juga dilambangkan dengan HA. HA. Jadi Anda mau pakai H1 boleh, mau pakai HA itu juga boleh, saya nggak masalah. Tapi kalau null hypothesis itu dia akan selalu H0 atau H0, H0 gitu ya. Nah, null hypothesis itu apa? Null hypothesis is a statement about the value of population parameter developed for the purpose of testing numerical evidence. Nah, jadi dia adalah sebuah pernyataan terkait dengan nilai dari population parameter yang kita develop atau ya kita gunakan gitu ya dengan tujuan untuk menguji numerical evidence. Oke, nanti saya kasih contoh biar nggak bingung ya. Nah, ciri dari null hypothesis ini ciri yang sangat penting ya. Jadi kalau nggak ada ciri ini berarti Anda menyusun null hypothesisnya itu salah. Oke, null hypothesis itu dia selalu memiliki unsur sama dengan. Jadi selalu ada equal sign. Jadi null hypothesis itu dia akan memiliki tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Jadi pokoknya ada sama dengannya. Either dia sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah alternate hypothesis. Nah, alternate hypothesis is a statement that is accepted if the sample data provide sufficient evidence that the null hypothesis is false. Nah, jadi alternate hypothesis itu adalah pernyataan yang kita terima kebenarannya kalau misalnya hasil dari sampel data kita atau sampel statistik kita itu membuktikan bahwa null hypothesis itu salah. Oke, jadi alternate hypothesis adalah pernyataan yang kita terima kalau misalnya sampel statistik itu membuktikan bahwa null hypothesis itu salah. Nah, alternate hypothesis ini sebetulnya dia adalah dalam tanda kutip ya, dia lawannya, alternate hypothesis ini dalam tanda kutip dia sebetulnya adalah lawannya null hypothesis. Nah, oleh karena itu alternate hypothesis ini dia never include equal sign atau dia tidak punya unsur sama dengan di dalam pernyataannya. Jadi dia either tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Oke. Nah, karena karena alternate hypothesis ini adalah lawannya null hypothesis. Jadi kalau misalnya null hypothesisnya itu sama dengan, maka alternate-nya adalah tidak sama dengan. Kalau null hypothesisnya itu lebih besar sama dengan, maka alternate-nya lebih kecil. Kalau null hypothesisnya lebih kecil sama dengan, maka alternate-nya adalah lebih besar. Oke, jadi mereka berdua ini sebetulnya adalah ya lawan gitu ya, bukan lawan sih, ya lawan sih, lawan null hypothesis dengan alternate hypothesis. Oke, nah sebelum kita masuk ke contoh, kita masuk ke step kedua dulu. Nah, step kedua itu adalah Anda diminta untuk memilih. Nah, jadi karena memilih ya, karena memilih berarti sebetulnya terserah Anda, nggak ada rumus tertentu. Anda diminta untuk memilih level of significance. Level of significance itu apa? Level of significance itu biasanya dia dilambangkan dengan alpha, dan alpha itu kalau kemarin kita sudah belajar level of confidence, alpha itu sebetulnya adalah 1 dikurangi level of confidence. Level of confidence. Nah, jadi 1 dikurangi level of confidence itu sama dengan level of significance. Nah, sama seperti kemarin, level of confidence itu kan juga boleh dipilih terserah si penelitinya kan. Nah, maka alpha ini juga boleh dipilih terserah si penelitinya. Oke.
Nah, tapi definisi formal dari level of significance itu adalah probability of rejecting null hypothesis when it is true. Nah, jadi dia adalah probabilitas Anda menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya itu benar. Oke. Nah, kadang-kadang level of significance ini juga disebut sebagai level of risk. Nilai dari level of significance atau level of risk itu adalah antara 0 sampai 1. Nah, yang paling wajar digunakan, yang paling sering digunakan, alfa itu dia nilainya biasanya kalau enggak 0,05, 0,01 atau 0,1. Biasanya 0,05 ini untuk riset, 0,01 ini untuk quality assurance, dan 0,1 ini untuk political polling. Nah, namun demikian, nanti kalau Anda semakin banyak membaca paper gitu ya, paper ekonomi, itu biasanya si peneliti akan mencantumkan ketiga-tiganya. Jadi dia akan mencantumkan ketiganya. Jadi kalau Anda notice di paper itu ya, kadang-kadang hasil regresi itu ada yang di sampingnya dikasih bintang 2. Ya kan? Ada yang dikasih bintang 2, ada yang dikasih bintang 3. Ini ya anggaplah ini bintang, ada yang dikasih bintang 1. Nah, bintang 2 itu artinya hasil dari analisisnya itu dia signifikan pada alfa 5%. Bintang 3 itu biasanya signifikan pada alfa 1% atau 0,01, dan bintang 1 itu signifikan pada alfa 10%. Nah, jadi kadang-kadang peneliti itu akan mencantumkan ketiganya. Tapi memilih salah satu itu juga nggak masalah sama sekali. Oke, jadi bisa pilih salah satu atau cantumkan di ketiganya. Nanti kalau di soal, dia akan menspesifikasi ya, ini alfanya berapa. Jadi alfa ini kalau di soal nanti akan ditemukan di soal. Oke. Oke. Nah, ini adalah possible error in hypothesis testing. Nah, jadi namanya statistik ya, sebaik apapun kita melakukannya itu tetap ada probability terjadinya error. Nah, di hypothesis testing juga sama, ada kemungkinan terjadinya error. Jadi bisa saja Anda melakukan uji hipotesis, tapi uji hipotesis Anda itu mengalami error, jadi misleading ya hasil dari uji hipotesisnya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, error dalam hypothesis testing itu ada 2. Yang pertama adalah type 1 error, yang kedua adalah type 2 error. Nah, since the researcher cannot study every item or individual in the population, error is possible. Type 1 error itu artinya adalah Anda mereject null hypothesis, padahal null hypothesisnya itu benar. Jadi Anda reject, padahal null hypothesisnya itu benar. Nah, type 1 error ini dia dilambangkan dengan alfa. Nah, jadi si alfa tadi yang kita bahas di sini itu sebetulnya adalah type 1 error. Jadi dia adalah probability of rejecting null when it is true. Nah, berikutnya kita punya type 2 error. Type 2 error ini adalah ketika kita tidak mereject null hypothesis padahal null hypothesisnya itu salah. Jadi yang harusnya kita reject, tapi nggak kita reject. Oke. Nah ini kalau type 2 error itu dia dilambangkan dengan beta. Jadi type 1 error itu alpha, type 2 error itu beta. Oke. Nah kalau dirangkum, nah itu kita bisa lihat di tabel ini. Jadi ketika seorang researcher dia mereject Hanal, tapi ternyata Hanalnya itu benar, nah maka dia mengalami type 1 error. Nah, sedangkan kalau seorang researcher dia tidak mereject Hanal, padahal Hanalnya itu salah, nah itu adalah type 2 error. Nah, sedangkan sisanya di sini ini adalah correct decision. Jadi dia mereject Hanal, dia tidak mereject Hanal dan Hanalnya benar, ya that's correct. Dia reject Hanal dan Hanalnya salah, itu juga correct. Okay, so we have type 1 error and type 2 error. Nah, kalau type 1 error ini kan tadi dipilih ya, jadi kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri risiko kita mereject null padahal null itu benar.
Jadi kalau Anda pilih alfa 5%, ini berarti Anda menerima bahwa oke, ada resiko sebesar 5% bahwa saya akan mengalami type 1 error. Jadi ada probabilitas 5% bahwa saya akan mereject HANAL, tapi HANAL itu benar. Begitu juga dengan yang 1%, begitu juga dengan yang 10%. This is you are free to choose either one. Nah, tapi kalau type 2 error, type 2 error ini not reject HANAL, padahal HANAL-nya salah, nah ini harus dihitung. Jadi untuk yang type 2 error ini harus dihitung, ada formulanya. Kalau yang alpha ini tinggal pilih aja. Oke. Oke, kita berlanjut ke step ketiga. Step ketiga adalah memilih tes statistik. Nah, tadi kita lanjut ke step ketiga di hypothesis testing ya. Ini adalah memilih tes statistik. Nah, tes statistik itu apa? Tes statistik is a value determined from sample information used to determine whether to reject null hypothesis. Nah, ini adalah nilai yang kita cari yang nantinya akan menjadi penentu apakah kita mereject null hypothesis atau tidak. Nah, nilai ini itu asalnya kita ambil dari sampel statistik atau sampel information. Nah, tapi apa yang membuat nilai ini beda sama sampel statistik? Nah, ini kita kembali ke pembahasan yang kemarin. Jadi kalau kita pakai sampel statistik kan kita dapat X bar nih. Nah, tapi untuk melakukan tes statistik, kita ingin melihat nilai X ini itu dia dalam konteks normal distribution. Jadi misalnya normal distribution ya, saya gambar di sini. Nah, kita tuh ingin lihat nilai X ini itu ke dalam skala si normal distribution ini. Nah, jadi contohnya adalah tes statistik itu kita mengkonversi nilai X ini ke nilai Z. Oke. Atau misalnya kita pakai distribusi T ya kita konversi ke nilai T. Nah, jadi si tes statistik ini adalah ketika kita mengkonversi nilai dari sampel kita itu ke distribusi yang kita pilih. Distribusi Z, distribusi T, ya kalau Z pilih nilai Z, kalau T pilih pilih nilai T, seperti itu. Oke. Nah, di sini di contohnya kita pakai Z di sini. Nah, jadi in hypothesis testing for the mean, kalau misalnya ya mu diketahui gitu ya, terus sigma itu juga diketahui, maka kita akan pakai tes statistiknya itu Z. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya. Nah, untuk mencari Z di tes statistik ini biasanya kita sebut sebagai Z hitung atau ya Z statistik itu juga boleh disebut seperti itu. Nah, ini cara menghitungnya adalah pakai rumus yang ini. Jadi cara cari Z hitungnya adalah X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma dibagi dengan akar N. Oke. Nah, jadi banyak formula ya untuk menghitung Z itu Anda harus hati-hati. Ini saya pakai formula yang mana. Nah, we can determine whether the distance between X bar and mu is statistically significant by finding the number of standard deviation X bar from mu. Nah, kita nantinya bisa menentukan, jadi ketika kita melakukan uji hipotesis, itu yang sebetulnya kita uji itu adalah X bar kita. Jadi X bar kita itu nanti dia signifikan atau enggak. Nah, itu nanti dilihatnya adalah dengan jarak antara X bar sama mu. Apakah jarak antara X bar sama mu ini nanti dia berada di daerah signifikan atau di daerah tidak signifikan? Apakah dia berada di daerah kita mereject HANAL atau di daerah kita tidak mereject HANAL? Oke. Agak kompleks ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat contohnya pelan-pelan. Nah, step yang keempat, tadi setelah Anda menentukan tes statistik tadi, nah Anda formulate the decision rule. Nah, jadi Anda sampai pada keputusan. Keputusannya adalah the decision rule is a statement of specific conditions under which the null hypothesis is rejected. Nah, jadi di decision rule ini Anda menyatakan, oke, saya akan mereject HANAL
dalam keadaan seperti ini dan seperti ini. Seperti itu misalnya. And the condition under which it is not rejected. Nah, the region of area of rejection defines the location of all the values that are either so large or so small that their probability of occurrence under true null hypothesis is remote. Nah, oke. Nah, nanti ketika Anda memutuskan untuk mereject atau tidak mereject null hypothesis, itu akan berdasarkan region atau area. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di kurva distribusi normalnya tadi, itu akan ada area di mana areanya adalah area rejection sama area not reject. Oke. Nah, nanti luas area atau yang membagi area ini itu nanti akan terbagi dengan critical value. Nah, jadi critical value ini udah kita pelajari kemarin ya. Ingat waktu kita kemarin mencari Z tabel dan T tabel, nah itu adalah critical value. Nah, critical value dia akan membagi kurva distribusi normalnya itu menjadi region di mana kita akan menolak null hypothesis dan di mana kita tidak menolak null hypothesis. Nah, ini juga sedikit catatan, notice bahwa di sini kita tidak menggunakan rejects sama kita tidak menggunakan reject sama accepted. Nah, jadi kita tidak menggunakan ditolak dan diterima. Yang kita gunakan adalah ditolak atau tidak ditolak. Nah, jadi sebisa mungkin nanti kalau ada soal, itu cara menjawabnya jangan Anda katakan bahwa saya menerima null hypothesis, tidak. Tapi katakan bahwa saya tidak menolak null hypothesis. Oke, so I do not reject null hypothesis, bukan I accept null hypothesis. So always use that reject or not reject. Oke, kenapa demikian? Ya itu apa ya? That's just how it is in statistics. We use reject and not rejected. Oke. Nah, critical value ini udah pernah dibahas juga sebenarnya. Nah, si critical value ini biasanya kita sebut sebagai Z tabel kalau misalnya distribusi Z atau T tabel kalau misalnya dia distribusi T atau F tabel kalau distribusi F dan seterusnya. Kenapa disebut tabel ya? Karena ini adalah nilai yang kita cari di tabel. Oke. Nah, the sampling distribution of the Z statistic follows normal distribution, ya, we know that. Nah, misalnya di sini kita punya alfa 0,05. Nah, ingat ya, alfa 0,05 berarti kita punya 95% level of confidence, ya kan? Kemarin seperti itu, level of confidence. Nah, dan di sini kebetulan kita ingin melakukan one tail test. Nah, ini udah saya sampaikan kemarin, one tail test itu berarti kita hanya ingin melihat uji hipotesis di salah satu ekor. Oke. Kalau two tail test, maka kita ingin melihat di 2 ekor. Berarti ini cuma di salah satu ekor saja. Nah, dengan alfa 0,05 ini dan level of confidence 95%, maka kita cari nilai Z-nya di tabel statistik. Oke, kita coba buka tabel statistik sebentar ya. Kayaknya saya punya tabel statistik di sini. Nah, jadi cara membaca tabel statistik, ya saya yakin Anda udah bisa sih, tapi ya kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini saya hapus coret-coret yang ada di sini. Oke, jadi tadi kita punya, saya jadi lupa tadi. Kita tadi punya alfa 5% kan ya. Kita punya alfa 5%. Nah, kita punya si alfa tadi, kita punya alfanya 0,05. Berarti, nah si alfa 0,05 ini itu adalah daerah dari yang paling kanan ini. Kalau kita tarik sini gitu ya, ini saya coret-coret di sini nggak apa-apa ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, 0,05% itu adalah kita ambil dari ujung ekor ini ke sini, itu 0,05.
Jadi ini adalah 0,05. Nah, maka kita cari daerah yang warna coklat ini. Nah, daerah yang warna coklat ini kita cari dengan cara 0,5, karena kalau setengah kan 0,5 ya, dikurangi 0,05, which is sama dengan 0,495, ya kan? Nah, kita cari 0,49 ini di tabel. Oke, kita cari 0,495 di tabel. Mana ya, 0,495. Nah, ini dia. 0,495. Sebentar ya. Masih 0,495. Oke. Nah, sebentar, saya kembali ke sini dulu ya. 0,45 Bu sebenarnya. Oh ya, saya salah hitung ya. Thank you. 0,45 ya. 0, ya benar juga ya, 0,45. Thank you. Nah, nanti kalau saya salah ngitung lagi, tolong diingatkan ya. 0,45. Nah, kalau 0,45 kita cari di sini, itu adalah, nah, caranya adalah dari nilai ini kita cari yang nilainya paling dekat dengan nilai tersebut. Nah, jadi di sini kita punya 0,4495. Nah, jadi kalau Anda mau mencari nilai di Z-tabel, misalnya ini 0,45, nah itu caranya adalah Anda cari nilai yang paling dekat dengan 0,045, tapi nilai tersebut itu tidak boleh lebih dari 0,45. Jadi cari yang lebih kecil sama dengan 0,45. Oke? Nah, itulah kenapa di sini kita pilih yang nilainya 0,4495, bukan yang 0,4905. Ini kan di sini juga ada nih, nilai yang dekat dengan 0,45 itu adalah 0,4505 kan. Nah, tapi Anda pilih yang warna kuning. Karena cari nilai yang ada di tabel itu lebih kecil sama dengan. Jadi jangan sampai lebih dari nilai yang kita maksud. Maka kita pilih yang kuning. Oke. Nah, udah ketemu yang kuning. Nah, kita lihat Z-nya berapa. Tarik ke samping. Tarik ke atas. Nah, Z-nya adalah 1,64. Z-nya 1,6 tambah 0,04, which is 1,64. Oke. Nah, jadi seperti itu cara kita mencari critical value. Oke, ini tadi 0,45, that's correct ya. Oke, nah kita balik ke PPT. PPT-nya yang ini. Nah, so that's how we get 0,645 di sini atau 0,64. Jadi setelah kita ketemu Z-nya adalah 0,645 di sini, maka kita bisa menaruh si critical value-nya ini ke dalam kurva normal. Jadi karena dia positif, maka di sebelah kanannya 0. Taruh aja di sini set gitu misalnya. Nah, si alfanya ada di sebelah kanannya critical value. Oke. Nah, jadi critical value ini dia akan membatasi daerah yang reject sama daerah yang not reject. Daerah yang reject itu adalah yang di sebelah kanannya critical value. Oke. Sedangkan daerah yang not reject itu sisanya. Jadi do not reject itu adalah this entire area, itu do not reject. Yang warna coklat itu adalah daerah reject. Jadi itu adalah fungsi dari critical value. Nanti setelah kita ketemu seperti ini, kita ketemu critical value, kita menentukan mana daerah rejection, mana daerah not reject, yang kita lakukan adalah kita akan mencari Z hitung kita, tes statistik tadi, itu Z hitung kita itu ada di mana? Apakah Z hitung kita di sini, atau Z hitung kita di daerah ini?
Oke. Oke. Nah, step yang kelima dan keenam ini adalah step yang kelima Anda make decision. Jadi akhirnya Anda menentukan apakah Anda akan mereject atau tidak mereject null hypothesis. Step yang keenam, interpretasi hasilnya. Jadi kalau Anda reject artinya apa, kalau Anda tidak reject artinya apa. Nah, di step yang keenam ini tips ini di step yang keenam yang Anda lakukan adalah Anda answer the question. Jadi tadi question-nya di soal itu apa? Nah, itu Anda jawab di step yang keenam. Oke? Karena menyimpulkan akhirnya Anda mereject atau tidak mereject itu belum cukup. Anda belum menjawab pertanyaan kalau hanya mengatakan iya null hypothesisnya di reject. Ya, terus kenapa? Maka simpulkan reject null hypothesis itu artinya apa? So answer the question. Oke. Nah, ini summary dari cara melakukan hypothesis testing. So, establish null and alternate hypothesis, select level of significance atau select alpha, select test statistic, formulate decision rule, make decision, lalu interpret the result. Oke. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita lihat dulu one-tailed sama two-tailed test. Nah, tadi saya sudah sampaikan one-tailed test artinya kita hanya mau melakukan uji hipotesis di salah satu ekor, sedangkan two-tailed kita ingin melakukan uji hipotesis di kedua ekor. Nah, salah satu ciri dari one-tailed test, jadi ciri dari one-tailed test adalah dia ini hanalnya itu dia punya unsur lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau misalnya Anda ketemu hanalnya itu dia adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, nah itu adalah one-tailed test. Oke, karena dia sudah menentukan dari awal hanalnya lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan kalau two-tailed test itu ciri-cirinya adalah hanalnya itu sama dengan. Jadi kalau hanalnya sama dengan, itu dia adalah two-tailed test. Nah, itu ciri yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau untuk two-tailed test, alfanya itu dia akan dibagi dua. Jadi misalnya di sini alfanya kita pilih 0,05, nah maka karena ada dua ekor di sini, itu alfanya akan dibagi dua. Jadi di sini karena alfanya dibagi dua, kita punya ekor yang kanan 0,025, ekor yang kiri itu juga 0,025. Jadi alfa dibagi dua, ini juga alfa dibagi dua. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah di menentukan critical value ya. Ini alfanya sama-sama 0,5 kan? Baik yang one tail test maupun yang two tail test, cuman critical value-nya beda. Kenapa critical value-nya beda? Karena di sini di dalam menentukan critical value, ini nilai yang Anda cari di tabel. Kalau yang ini tadi kan 0,45 ya. Kalau yang ini beda. Yang ini bukan 0,45. Ini nilai yang Anda cari di tabel adalah 0,5 dikurangi 0,025. Oke, makanya critical value-nya itu beda. Jadi kalau mau cari Z di tabel, tadi kan Anda harus cari nilai yang ada di sini. Nah, ini kan akan beda sama nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di sini akan lebih besar. Yang ada di sini akan lebih, nilai yang ada di sini akan lebih kecil. Nilai yang ada di sini akan lebih besar. Oke. Nah, si one tail test ini alfanya nggak dibagi dua ya, jadi langsung aja di ekor tersebut itu alfanya ditaruh 5%. Nah, cara menentukan ini ekornya kita ekor sebelah kanan apa ekor sebelah kiri ya, Bu? Nah, menentukan ekornya di kanan atau di kiri itu silahkan lihat tanda di H1-nya atau H alternatifnya. Kalau H alternatifnya lebih kecil, artinya lebih kecil dari ini lebih kecil dari mu ya, ini sebenarnya adalah mu. Nah, maka dia ada di sebelah kiri.
Jadi kalau H alternate-nya itu lebih kecil, dia ada di sebelah kiri, tapi kalau H alternate-nya lebih besar, maka dia ada di ekor sebelah kanan. Oke. Ini saya kasih catatan di sini. H1 lebih kecil, maka dia ada di kiri. Kalau H1 dia lebih besar, maka dia ada di kanan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu bedanya one tail test sama two tail test. Nah, satu ciri lagi, kalau di soal two tail test, itu keyword yang Anda cari adalah different. Nah, jadi different atau berbeda. Oke. Nah, jadi Anda ditanya apa namanya? Jadi sebetulnya dia ini ingin melihat apakah X bar itu dia sama dengan mu atau tidak. Jadi apakah X bar sama dengan mu atau tidak, berarti kan either sama dengan atau tidak sama dengan. Misalnya seperti itu. Sedangkan kalau one tail test, ini dia keywordnya adalah karena dia lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan ya berarti ini keywordnya adalah more atau less. Lebih besar atau lebih kecil. Itu yang kita cari di dalam soal, atau bisa juga increase. Increase berarti lebih besar atau decrease. Decrease, seperti itu. Kalau two tail ini cukup mudah ya, tinggal pertanyaannya adalah different or not different, berbeda atau tidak berbeda. Oke. Nah itu one tail sama two tail test. Nah sebelum saya masuk ke contoh, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi terlebih dahulu? Boleh tanya, Bu? Ya boleh, silahkan. Kita kalau misalnya mau membentuk H1 atau H alternatif dari soal gimana, Bu ya? Oke, nanti Kadang akan saya saya suka kebolak-balik itu, Bu. ya oke, akan saya Ya, tunjukkan terima kasih, setelah Bu. ini. Ya, sama-sama. Nah, iya ya, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita memang bisa kebalik-balik dalam menyusun H0 sama H1. Nah, nanti saya kasih tips cara menyusun H0 sama H1. Oke, kita lihat contoh dulu ya. Nah, ini contoh dari two-tailed, contoh dari two-tailed example. Kalau misalnya kita mengetahui sigma, oke? Berarti kalau mengetahui sigma kita akan pakai Z. Pakai warna biru aja ya. Nah, Jamestown Steel Company manufacture and assemble desks and other office equipment at several plants in New York State. At the Fredonia plant, the weekly production model A325 desks follow normal distribution with mean of 200 and standard deviation of 6. Nah, jadi intinya ada pabrik gitu ya, yang dia itu memproduksi meja sama office equipment. Nah, untuk model A325 ini produksinya mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 200 dengan standar deviasi 16. Nah, new production method have been introduced and the Vice President of Manufacturing would like to investigate whether there has been change in weekly production of model A325. Is the mean number of desks produced different from 200 at 0.01 significance level? Oke. Nah, jadi di sini untuk model A325 ini ada metode produksi terbaru. Nah, si manajernya ini dia ingin melihat apakah ada perubahan produksi kalau pakai metode produksi yang baru. Nah, saya tambahin satu keyword lagi ya. Untuk two-tail test itu kadang-kadang keywordnya adalah change. Jadi apakah ada perubahan? Jadi apakah ada perubahan atau apakah ada perbedaan itu adalah two-tail test. Oke. Jadi si manajer ingin tahu apakah ada perubahan produksi untuk model tersebut kalau misalnya kita pakai metode produksi yang baru. Nah, dia ingin menguji hipotesisnya pada alfa 0,01%. Jadi ini alfanya,
Ini adalah standar deviasinya, ini adalah mu-nya. Oke, nah maka kita breakdown satu-satu. Step yang pertama adalah kita state the null hypothesis. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita state null sama alternate hypothesis. Nah, gimana caranya kita menyusun null sama alternate hypothesis supaya kita nggak kebalik-balik? Nah, kalau tips dari saya, mungkin dosen lain punya tips yang berbeda, tapi ini tips dari saya adalah Anda fokus di pertanyaannya. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah ini ya, is the mean number of days produced different from 200? Nah, jadi ini different from 200. Nah, si different from 200 ini saya masukkan sebagai H1. Saya masukkan sebagai alternate hypothesis. Jadi komponen yang merupakan pertanyaan utama dalam soal itu yang saya masukkan sebagai H1. Jadi karena pertanyaannya adalah apakah jumlah produksinya itu akan berbeda dari 200? Oke, berarti di sini kita bisa susun sebagai mu tidak sama dengan 200. Nah, jadi kalau udah ketemu nih H1-nya, ya menyusun H alternatifnya tinggal cari lawannya aja. Jadi lawan dari tidak sama dengan kan adalah sama dengan. Nah, berarti mu sama dengan 200. Nah, itu tips saya untuk menyusun H0 sama H1 supaya nggak kebalik. Jadi komponen utama pertanyaannya itu apa? Dia ingin melihat apakah berbeda, ya masukkan itu sebagai H1. Jadi mu tidak sama dengan 200. Atau kalau misalnya di sini, si manajer ingin melihat apakah dengan metode yang baru ini nanti produksinya itu lebih dari 200. Nah, maka kalau si manajernya pertanyaannya seperti itu, maka H1 mu lebih besar dari 200. Nah, tinggal masukin H0-nya, lawan dari lebih besar adalah lebih kecil sama dengan. Nah, jadi seperti itu caranya. Komponen pertanyaannya apa, masukkan sebagai H1. Apakah cukup membantu, Mas Akbar? Membantu, Bu. Terima kasih banget. Iya, sama-sama. Nah, jadi itu tipsnya Boleh ya. tanya lagi, Bu? Boleh, silakan. Sama seperti kita membuat alfa, Bu, ya, itu apakah ada ketentuan, Bu? Harus berapa gitu, atau mungkin terserah kita, subjektivitas kita gitu, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk alpha itu terserah kita. So it's absolutely your authority ya untuk menentukan alpha. Mau 10% boleh, 5% boleh, 1% boleh. Biasanya di antara 3 nilai itu aja. Oke. Ada nggak, Bu, standarnya nggak, Bu? Misalnya kayak kalau untuk penelitian tentang ekonomi itu berapa alfanya, atau teknologi itu berapa? Ada nggak, Bu? Atau selama ini nggak ada gitu, Bu? Terserah kita aja gitu. Kalau di bidang lain, sebenarnya saya kurang tahu kalau di bidang lain. Tapi kalau di ekonomi itu biasanya sih 5%. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, di sini si manajernya, jadi step 1 sudah oke ya, oke, step 1 oke. Nah, step 2, si manajernya di sini dia memilih alfanya adalah 1%. Nah, untuk step ketiga, kita memilih tes statistik. Karena kita mengetahui sigma, maka kita akan menggunakan Z. Jadi kita akan menggunakan Z-test. Nah, Z-test, kita cari nilai Z hitungnya, atau nilai Z-nya menggunakan formula ini ya. Kita cari X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma dibagi dengan akar N. Nah, ini tadi kita belum mengetahui X bar sama N-nya ya. Ini dikasih nggak sih sama dia? Sebentar ya. Oh, dikasih di sini, di belakang. Oke, nanti kita hitung di belakang. Nah, kita sudah menentukan, kita akan pakai Z statistik. Kita masuk ke step yang berikutnya. Nah, step yang berikutnya adalah formulate the decision rule. Nah, yang dimaksud dengan formulate decision rule itu apa? Jadi ketika Anda melakukan formulate decision rule, itu ada beberapa hal yang Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda tentukan critical value. Nah, setelah Anda tentukan critical value, ini tentukan region. Jadi region yang rejected sama region yang not rejected. Oke.
Nah, tadi kita punya alfanya, adalah 1% kan ya? Ya, 0,01. Sorry, 0,01. Nah, tadi alfanya 0,01 karena ini two tail, maka karena ini two tail, alfanya kita bagi 2. Jadi kita punya 0,005. Jadi kita punya dua daerah nih, daerah yang ujung kanan ini 0,05, daerah yang ujung kiri ini juga 0,05. Nah, kalau udah kita cari di daerah ini ya, daerah antara titik 0 ini sampai sampai jarak sebelum si alfa ini. Nah, maka kita ketemu 0,495. Ini dari 0,5 dikurangi 0,05. Ya kan? Nah, kita ketemu 0,495, ini kita cari di Z tabel. Cari di Z tabel, ketemulah Z-nya adalah 2,576. Jadi ini adalah Z tabel. Nah, satu lagi yang perlu digarisbawahi ya, kalau Anda two tail, berarti nilai Z-nya itu akan Anda taruh di kanan dan akan Anda taruh di kiri. Hanya saja karena ini distribusi normal, berarti yang kanan ini positif Z-nya, yang kiri Z-nya tadi Anda jadikan sebagai nilai negatif. Jadi Z yang Anda ketemu di tabel tadi, Anda jadikan negatif. Nah, nanti kalau pas Anda melakukan uji hipotesisnya di kiri, nah itu nilai Z-nya dijadikan negatif. Tapi kalau Anda uji hipotesisnya di kanan, itu nilai Z-nya atau critical value-nya itu dijadikan positif. Nah, jadi nggak usah bingung ya, jangan bingung, karena ini nolnya di tengah, berarti yang sebelah kiri itu adalah negatif, yang sebelah kanan adalah positif. Oke, nah ketemulah kita critical value. Nah, critical value ini sebagai pembatas yang sebelah kanan atau sebelah kirinya critical value itu adalah rejection area, jadi region of rejection. Sedangkan yang antara 0 sampai critical value itu adalah not reject area. Jadi yang luas ini adalah no reject. Oke, nah, jadi seperti itu. Ini yang Anda lakukan di decision rule. Cari critical value, tentukan region. Nah, nanti kalau pas menjawab soal, itu memang alangkah baik. Itu memang alangkah baiknya kalau digambar seperti ini ya. Tapi sebetulnya saya tidak mewajibkan Anda menggambar. Jadi selama Anda bisa menyebutkan critical value-nya itu berapa, terus habis itu nanti akhirnya Anda reject atau tidak reject, itu nggak apa-apa, nggak digambar. Tapi kalau misalnya Anda mau gambar, itu juga nggak masalah. Jadi tidak menggambar itu tidak mengurangi nilai. Oke, yang mengurangi nilai adalah nanti kalau jawabannya nggak benar, nah itu mengurangi nilai. Tapi kalau nggak digambar, tapi Anda jelaskan critical value-nya berapa, dan decision rule-nya adalah Anda mereject di dalam keadaan apa, itu nggak masalah. Cuman kalau mau digambar, ya nggak apa-apa. Jadi bebas aja. Tidak diwajibkan menggambar. Oke, nah dengan begini maka decision rule-nya, jadi decision rule itu sebetulnya adalah sebuah kalimat. Nah, kalau Anda tidak menggambar, nah maka Anda tuliskan kalimat ini. Decision rule-nya adalah kalau misalnya Z hitungnya itu tidak berada di antara critical value, jadi enggak di antara minus 2576 dan 2,576, maka Anda akan mereject null. Nah, jadi decision rule itu adalah Anda menyatakan di keadaan apa Anda akan mereject null, dan di keadaan apa Anda tidak mereject null. Kalau pakai gambar kan udah jelas, Anda nggak reject kalau di daerah ini, dan Anda reject kalau di daerah ini. Kalau nggak pakai gambar ya pakai kalimat. Kalau Z-nya tidak di antara dua critical value, maka reject. Tapi kalau Z-nya di antara dua critical value, maka do not reject. Oke? Nah, jadi seperti itu decision rule-nya. Untuk decision rule ini udah cukup jelas, atau mungkin ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjut. Nah, step yang kelima adalah kita hitung nilai Z-nya.
compute the test statistic. Nah, tadi ini ada bagian soal yang tadi belum selesai ya. Jadi ini bagian soal yang dilanjutkan lagi. Jadi tadi si manajer untuk menguji hipotesis, dia mengambil the mean number of tests produced last year adalah 50 weeks, is oke. Nah, jadi dia mengambil sampel 16 tes, dan di sini dari 16 des tadi dia melihat rata-ratanya itu 16 des ini adalah ini adalah standar deviasi, sedangkan nilai rata-rata sampelnya adalah yang ini 203,5. Nah, N-nya atau sampelnya itu adalah 50. Nah, jadi dia mengambil sampel di 50 minggu produksi itu, ternyata dari 50 minggu secara rata-rata jumlah produksinya adalah 203,5 dengan standar deviasi 16. Nah, maka Anda masukkan ke dalam formula X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Oke. Jadi 203,5 dikurangi 200 dibagi 16 dibagi akar 50. Nah, ketemulah 1,547. Oke. Nah, setelah ketemu 1,547, nah baru Anda ambil keputusan. So you make the decision. Nah, cara make the decision itu gimana? Nah, sebetulnya Anda bisa balik ke gambar yang ini. Jadi Z hitung kita itu sama dengan 1,547 kan, 1,547. Nah, ini kita cari dia itu berada di daerah mana kalau di gambar ini. Nah, karena 1,547 jadi dia lebih kecil dari 2,576 kan, tapi dia berarti katakanlah misalnya kira-kira di sini 1,547. Jadi ini dikira-kira aja ya dimanapun Anda mau menaruhnya, yang penting sesuai dengan kaidah aja. Ya kalau lebih kecil dari 2,576 ya pasti di sebelah kirinya dong, tidak di sebelah kanannya. Nah seperti itu. Nah jadi misalnya Z kita itu ternyata berada di titik yang warna merah ini. Nah terus kita identifikasi, oke ini jatuhnya dia di area not reject atau di area reject. Nah ternyata dia ada di area not reject. Nah berarti kalau ada di area not reject, berarti kita tidak mereject null. Oke. Atau kalau mau pakai kalimat, nanti Z-nya itu ternyata dia berada di antara minus 2,576 sampai 2,576. Berarti tidak reject. Nah, seperti itu juga boleh. Oke. Jadi, di sini kita ngambil kesimpulan karena Z hitungnya does not fall in the rejection region, we decide not to reject null. Oke, jadi kita tidak mereject null. Nah, step 5 adalah itu. Jadi step 5 adalah Anda sebutkan akhirnya Anda mereject null atau tidak. Nah, berikutnya step yang ke-6. Nah, ini agak tricky. Nah, step yang ke-6 karena Anda diminta untuk melakukan interpretasi, jadi hanya sekedar mengatakan reject not reject itu tidak menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya itu dijawab di step ke-6. Interpret the result. Nah, gimana cara kita menginterpretasi hasil dari uji hipotesis kita? Caranya adalah Anda kembalikan lagi ke H0 sama H1. Jadi H0 sama H1 ini kan tadi kita susun berdasarkan pertanyaannya si manajer kan. Jadi si H1 tadi manajernya itu ingin melihat apakah produksinya itu berubah dari 200, sedangkan H0-nya berarti nggak berubah, ya kan? Nah, berarti karena kita tidak mereject H0, maka yang masuk ke dalam kesimpulan kita adalah H0. Nah, jadi kalau Anda mereject H0, kesimpulan Anda adalah pernyataan H1. Kalau Anda tidak mereject H0, kesimpulan Anda adalah pernyataan H0. Berarti karena kita tidak reject, H0 is true. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah we did not reject null, we did not reject null hypothesis, so we have failed to show. Jadi kita nggak bisa menunjukkan bahwa produksinya itu berubah dari 200.
Jadi boleh dikatakan seperti itu. Jadi karena kita tidak mereject Hanal, berarti kita nggak bisa membuktikan bahwa produksinya berubah 200. Atau kalau mau simple, ya tulis ulang aja pernyataan Hanal. Pernyataan Hanal adalah, jadi kesimpulan kita adalah not reject Hanal. Not reject Hanal, so kesimpulannya adalah production equal 200. Nah, itu juga udah cukup. Kalau bagi saya itu udah cukup. Jadi pernyataan Hanal ini Anda ulang kembali aja di sini karena Anda tidak mereject Hanal. Tapi di situasi di mana Anda mereject Hanal, maka interpretasinya adalah pernyataan H1. Oke? Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, baiklah. Nah, itu contoh dari two-tail test. Nah, berikutnya kita bisa mengambil contoh juga untuk yang one-tail test. Oke, suppose instead of wanting to know if there has been change in the mean number of days assembled, the vice president wants to know if there had been an increase. Nah, ini kata kuncinya ya, increase in the number of unit assembled. And we conclude because of the improved production method that the mean of number assembled was more than 200. Nah, okay, the mean of the days more than 200. Nah, maka kita menggunakan one tail test. Nah, ingat bahwa tadi ya, kita menyusun H1 berdasarkan poin dari pertanyaannya. Poin dari pertanyaannya kan ini ya. Nah, masukkan ke H1. H1 lebih dari 200. H0 kurang dari sama dengan 200. Nah, sekarang kita pakai one tail, maka kita pakai kurva yang ini. Nah, karena kita pakai kurva yang ini, berarti ini alfanya kan nggak dibagi 2 ya. Ya, alfanya sama dengan 0,01. Nah, berarti critical value-nya kalau kita lihat di tabel itu adalah 2,26. Nah, jadi sekarang daerah rejection-nya ini seluas ini, beda sama yang ini ya. Jadi daerah rejection-nya adalah seluas ini. Daerah not reject seluas ini, sorry, maksud saya daerah rejection-nya adalah yang ini. Oke. Dan Hanal H1-nya juga berubah. Tapi sama aja ya, caranya sama kayak yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke p-value. Nah, p-value ini agak-agak tricky ya sebetulnya. P-value ini definisinya itu agak sulit dijelaskan. Saya sendiri mungkin kurang bisa menjelaskannya dengan baik. Tapi anyway, kalau Anda dulu pernah melakukan regresi, pernah ngambil ekonometri, itu seringkali yang kita lihat untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan itu adalah p-value. Oh iya, sebelum saya lanjut, kalau di statistik itu kan ada istilah signifikan ya. Jadi signifikan secara statistik. Jadi signifikan secara statistik atau statistically signifikan. Jadi yang dimaksud signifikan itu apa sih? Nah, signifikan itu adalah ketika kita bisa mereject Hanal. Oke. Ketika kita bisa membuktikan bahwa kita mereject Hanal, nah itu kita menyebutnya sebagai signifikan secara statistik atau statistically signifikan. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ketika kita melakukan analisis atau kita melakukan estimasi, itu kan poin yang pengen kita cari dan poin yang kepengen kita buktikan, kepengen dalam tanda kutip ya, jadi poin yang ingin kita buktikan itu kan sebetulnya kan adalah hal alternatif ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa hal alternatif ini valid, berarti kan kita mereject Hanal. Jadi kalau hal alternatif valid, berarti kita mereject Hanal, nah itu disebut sebagai signifikan. Jadi signifikan karena kita bisa membuktikan bahwa hal alternatif itu valid. Karena hal alternatif itu sebetulnya adalah poin yang kita tanyakan di sini. Jadi kayak misalnya ya, Anda ingin melihat pengaruh suku bunga misalnya, atau pengaruh
investasi misalnya FDI misalnya terhadap GDP gitu ya, kan Anda ingin membuktikan bahwa FDI ini dia punya pengaruh yang signifikan terhadap GDP. Nah, itu kan sebetulnya Anda ingin mencari keadaan di mana Anda bisa membuktikan hal alternatif, karena hal alternatifnya ini mengatakan bahwa dengan FDI naik, itu harusnya GDP juga naik. Nah, misalnya seperti itu. Sedangkan Hanalnya itu mengatakan bahwa antara FDI naik apa enggak, itu dia sebetulnya tidak mengubah apa-apa di GDP. Nah, jadi seperti itu sebetulnya kalau di ekonometri. So that's why kalau kita bisa membuktikan H alternatif itu valid, kita menyebutnya sebagai signifikan secara statistik. Oke. Nah, tadi kadang-kadang kalau di software atau Anda pakai Stata atau Anda pakai eViews, itu kan kita nggak bisa melihat ini ya, kita nggak bisa melihat critical value. Nah, jadi critical value itu nggak bisa dilihat kalau kita pakai software, kita pakai Stata atau pakai eViews, itu kita nggak tahu critical value. Critical value ini cuma bisa dilihat kalau kita punya T-tabel atau punya Z-tabel. Makanya kalau Anda melakukan regresi di komputer gitu ya, yang Anda lihat itu biasanya p-value, ya kan? P-value ini kita lihat, kita bandingkan dengan alpha. Jadi kalau p-value ini dia lebih kecil daripada alpha, nah maka kita bisa bilang bahwa kita mereject Hanal. Atau kita bisa bilang bahwa dia signifikan secara statistik. Oke? Nah, jadi itu adalah p-value di dunia nyata. Bukan di dunia nyata ya, tapi di kehidupan sehari-hari, begitulah cara kita menggunakan p-value. Nah, tapi definisi baku p-value itu sebetulnya apa sih? Oh, p-value ini kalau di software itu yang biasanya namanya adalah probability atau prop. Nah, itu sebetulnya p-value. Nah, p-value itu definisi bakunya itu adalah the probability of observing sample value as extreme as or more extreme than the value observed given the null hypothesis is true. Ribet ya. Nah, jadi keadaan di mana null hypothesis itu true, jadi null hypothesisnya itu benar, p-value adalah probability Anda observing sample value atau mendapat sample value as extreme as atau more extreme dari value yang Anda dapatkan saat melakukan analisis. Oke, nah itu adalah definisi dari p-value. Nah, biasanya di sini ya, kita akan mengcompare p-value terhadap alpha. Nah, kalau p-value-nya lebih kecil dari alpha, maka kita mereject Hanal. Kalau p-value-nya lebih besar daripada alpha, maka kita tidak mereject Hanal. Oke. Nah, ini saya kasih catatan pada Anda. Nanti kalau misalnya kita ujian atau saya kasih PR, nah lalu saya minta untuk menghitung gitu ya, melakukan uji hipotesis gitu ya. Nah, saya beri kebebasan kepada Anda. Apakah Anda mau menggunakan cara yang tadi kita jelaskan, jadi pakai critical value dan segala macam, boleh. Atau Anda mau pakai p-value, itu boleh. Karena kita bisa sampai pada kesimpulan akhirnya mereject Hanal atau tidak, itu bisa dari berbagai macam cara. Bisa dengan tadi Anda bandingkan hasil T hitung dengan critical value, bisa. Atau Anda bandingkan p-value dengan alpha, bisa. Jadi yang mana aja Anda boleh pilih sesuka Anda, tapi Anda harus jelaskan kenapa Anda akhirnya mereject Hanal. Misalnya Anda jelaskan, iya Bu, saya reject Hanal karena saya hitung p-value-nya terus lebih kecil dari alpha. It's fine. Atau Anda reject Hanal karena saya bandingkan dengan critical value. It's fine. So it's up to you as long as you can explain. Oke? Dan di PR statistik atau ujian statistik, saya juga bebaskan Anda pakai software boleh, pakai kalkulator boleh, hitung manual kalau Anda bisa juga boleh. Jadi terserah aja. Oke. Nah, jadi itu si p-value. P-value not only result in decision about Hanal, but also gives additional insight about the strength of that decision. Nah, jadi p-value itu juga memberikan
insight yang lebih banyak terkait dengan strength dari decision Anda. Oke. Jadi p-value itu dia kalau misalnya nilainya kurang dari 0,1, maka we have some evidence that null is not true. Tapi kalau nilai dari p-value itu kurang dari 0,05, kurang dari sama dengan gitu ya 0,05, berarti ada strong evidence bahwa null is not true. Kalau p-value-nya 0,01, maka kita punya very strong evidence bahwa null is not true. 0,0001, maka we have extremely strong evidence that null is not true. Nah, jadi semakin kecil p-value Anda itu, jadi semakin kecil p-value Anda itu, berarti keputusan Anda untuk mereject null itu semakin kuat gitu ya. Jadi validitasnya itu semakin kuat. Oke, karena semakin kecil p-value itu dia semakin besar evidence-nya bahwa null is not true. So that's why kita ingin p-value itu lebih kecil daripada alpha. Karena ingat alpha itu apa? Alpha adalah type 1 error. Jadi alpha adalah probabilitas Anda mereject null padahal null-nya benar. Nah, p-value ini membuktikan semakin kecil dia semakin membuktikan bahwa ya null-nya itu memang tidak true atau memang tidak benar. Makanya kita reject. So that's why kita ingin p-value itu lebih kecil daripada alpha. Oke, jadi p-value adalah lawannya alpha. Oke, sebelum kita masuk ke cara menghitung p-value, mungkin ada yang mau dikonfirmasi terkait p-value. Menghitung p-value ini agak tricky dan saya sarankan sih pakai p-value kalkulator aja. Kalau misalnya Anda diminta menghitung p-value gitu ya di soal, ini Anda bisa Google p-value kalkulator lalu hitung aja pakai itu. Soalnya agak susah cara menghitung p-value. Nah, tapi ini adalah ilustrasi cara menghitung p-value yang manual. Oke. Nah, jadi gimana caranya kita menghitung p-value secara manual? Nah, di soal yang sebelumnya atau di contoh yang sebelumnya, kita ketemu Z kita adalah 0,547. Nah, Z kita 0,547, dan di situ H0-nya tadi tidak rejected gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan sebetulnya cuma ini sih. Nah, jadi Z-nya itu ketemu berapa? Si Z hitung ya, di sini adalah Z hitung. Di Z hitungnya itu ketemu berapa. Nah, cara kita mencari p-value adalah ini Anda bulatkan Z-nya ke 2 decimal place. Nah, misalnya kita bulatkan ke 1,55. Nah, yang akan Anda lakukan untuk mencari p-value adalah Anda gunakan Z tabel, lalu temukan probability untuk yang Z sama dengan 1,55. Nah, ini Anda akan ketemu, kalau di tabel probability Z sama dengan 1,55 itu adalah 0,4394. Oke. Nah, jadi kalau kita buka Z tabel, tabelnya, hapus dulu coret-coretan ini. Aduh, malah tambah coret. Oke, hapus dulu, hapus. Nah, kita cari untuk Z berapa tadi? 1,55 ya. 1,55 berarti ini sama ini ya kan, Z-nya 1,55. Nah, maka Anda cari probabilitasnya itu berapa. Nah, probabilitasnya di sini adalah 0, nah, jadi Z-nya 1,55, probability-nya adalah 0,4394. Nah, kita ambil nilai 0,4394 ini untuk mencari p-value. Oke. Nah, maka si 0,4394 itu ada di sini. Nah, 0,5 kita kurangkan pada 0,4394. Nah, ketemunya adalah 0,0606. Nah, karena ini adalah two-tailed test, maka dia kita kali 2. Ya, maka sama dengan
0,1212. Nah, ini adalah p-value. Ini adalah p-value. Nah, jadi p-value itu diilustrasikan di kurva ini ya. Jadi tadi ini critical value, ini critical value kita tadi pas di soal yang tadi. Terus ini adalah Z yang tadi sudah kita bulatkan. Oke. Nah, sebenarnya di daerah ini, daerah yang saya arsir biru ini, nah ini luasnya adalah 0, tunggu sebentar. Oke, harusnya benar sih yang di situ. Ya, benar kok, saya yakin. Jadi daerah yang saya arsir ini dia, sebetulnya dia adalah 0,4394. Sedangkan yang warna orange ini, ini adalah yang 0,0606. Nah, karena di sini kita punya two-tail test, maka p-value-nya ini kita jumlahkan antara yang kanan sama yang kiri. Jadi si p-value-nya adalah ini ditambah sama ini. Nah, maka p-value-nya adalah 0,1212. Nah, itu cara mencari p-value secara manual. Jadi kalau saya ulang, pertama Z-nya ini kita bulatkan menjadi 2 desimal, yaitu 1,55. Kalau udah Anda cari di Z tabel, untuk 1,55 ini probability-nya berapa? Probability-nya adalah 0,4394. Nah, nanti 0,5 dikurangi 0,4394 ini adalah 0,606. Nah, kalau dia two-tail test, ini tinggal dikalikan 2. Nah, itu adalah p-value. Oke. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa p-value-nya itu ini kan 0,02, dia ini lebih besar daripada alfa, ya kan? Nah, karena dia lebih besar daripada alfa, maka kita tidak mereject null. Kalau p-value lebih kecil dari alfa, nah barulah kita akan mereject null. Nah, jadi itu soal p-value. Nah, lanjut kita akan melakukan hipotesis testing lagi, tapi sekarang keadaannya adalah kita tidak mengetahui sigma. Jadi sigmanya nggak tahu. Nah, kalau sigmanya nggak tahu, kita akan pakai T. Oke, kita akan pakai T. Kalau sigmanya diketahui, kita akan pakai Z. Nah, kalau pakai T, maka kita akan cari T hitung. T hitung ini formulanya adalah X bar dikurangi mu dibagi S dibagi dengan akar N. Oke, nah kita udah pelajari ya karakteristik dari distribusi T, dia continuous, dia bell shape, sebenarnya mound shape, bell shape tapi lebih landai, dan dia symmetrical, ada family of T distribution sama kayak Z, dan dia lebih landai daripada Z, lebih spread out. Oke. Nah, ini ada contohnya di sini, hipotesis testing ketika kita tidak mengetahui sigma. Nah, soalnya adalah the Myrtle Beach International Airport provides a cell phone parking lot where people can wait for a message to pick up arriving passenger. Jadi di airport ini itu ada tempat parkir, di mana di tempat parkir itu orang tuh boleh nunggu sambil nelpon, gitu ya. Lucu banget ya. To decide if the cell phone lot has enough parking place, the manager of the airport parking needs to know the mean time in lot is more than the manager of airport parking needs to know if the mean time in the lot is more than 15 minutes. Now, a sample of 12 recent customers show they were in the lot in the following time. At 0.05 significance level, is it reasonable to conclude that the mean in the lot is more than 15 minutes? Okay.
Oke, nah jadi ceritanya di airport ini ada tempat parkir yang bisa kita gunakan untuk nunggu telepon atau nelpon gitu ya intinya. Nah si manajernya ini ingin tahu untuk bisa memenuhi kebutuhan parkir ini, dia ingin tahu apakah rata-rata orang nelpon di tempat parkir itu lebih dari 15 menit. Nah, maka untuk itu dia telah mengambil sampel dari 12 passenger dan ini adalah waktu rata-rata, ini adalah waktu yang mereka gunakan ketika berada di parking lot dari ke-12 itu. Nah, terus sekarang pada significance level 0,05 kita diminta untuk menyimpulkan apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan customer itu lebih dari 15 menit. Nah, maka kita bisa jawab pertanyaan ini. Nah, yang pertama si more than 15 minutes ini masukkan ke dalam H1. Maka di sini kita punya H1 mu lebih dari 15 menit. Maka H0-nya adalah lawannya. Mu kurang dari sama dengan 15 menit. Oke, step 1 beres. Nah, untuk menjawab soal ini kan kita butuh X-bar sama kita butuh standar deviasi kan. Nah, jadi kalau kita nggak mengetahui sigma, kita pakai standar deviasi dari sampel. Nah, nanti dari data ini Anda cari rata-rata sama standar deviasinya. Oke. Nah, step yang kedua level of significance-nya berapa? Kita pilih 0,05 berdasarkan soal. Nah, step yang ketiga adalah pilih tes statistik, kita pilih T karena nggak mengetahui sigma. Dan step yang keempat, kita formulate the decision rule. Nah, berarti kita akan reject H0 pada keadaan apa? Nah, berarti di sini kita cari critical value. Nah, kita cari critical value untuk tabel T. Nah, ini adalah potongan dari tabel T. Itu kita perhatikan bagian ini. Oke, karena ini udah masuk uji hipotesis, maka kita perhatikan bagian level of significance. Nah, kita perhatikan level of significance, dan kita lihat soal kita itu one tail test atau two tail test. Nah, kalau di sini level of significance kita one tail test, maka lihat yang bagian ini. Oke, one tail test untuk level of significance-nya berapa? Untuk level of significance 0,05. Oke, berarti kita perhatikan kolom yang ini, yang 0,05. Level of significance for one tail test. Kalau misalnya kasusnya adalah two tail test, ya perhatikannya yang bawahnya. Tapi karena one tail test, perhatikannya yang atasnya. Oke. Nah, kalau udah kita lihat tadi N-nya berapa? N-nya adalah 12, ya kan? Nah, degree of freedom-nya ini adalah N dikurangi 1, which is 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Maka kita pilih degree of freedom-nya adalah 11. Nah, maka kita punya critical value 1,796. Taruhlah 1,796 di sini, ini adalah critical value. Oke, jadi sebelah kanannya ini adalah alpha, nah sebelah sini ini adalah daerah not reject. Daerah no reject. Oke, nah jadi seperti itu, ini adalah critical value. Nah sekarang kita tinggal cari T kita itu ada di mana. Jadi si decision rule-nya ini Anda bisa bilang reject H0 kalau T kurang dari 1,796. Sorry. Ini reject H0 kalau misalnya T-nya itu more than. Nah, bukan less than ya, more than. Kenapa? Karena rejection region-nya itu di sini. Oke. Nah, kalau udah kita make decision, jadi hitung T-nya. Oke, X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. 23 dikurangi 15 dibagi 9,835 dibagi 12. Nah, ketemulah hasilnya adalah 2,818. Nah, kita lihat 2,818 itu ada di mana? 2,818 itu lebih besar dari 1,796 kan? Nah, jadi misalnya kita taruh dia di sini. Berapa tadi?
2,818. Misalnya dia di sini 2,818. Nah, dia berada di rejection region. Nah, berarti kalau dia berada di rejection region, kita akan mereject null. Oops. Kita akan reject null. Oke. Nah, jadi ini salah ya, ini PPT-nya, ini tes statistiknya adalah 2,818 is greater than our critical value, then the decision is we reject null. Nah, ini interpretasinya juga kayaknya salah. Nah, oke, ini saya coret-coret ya. Nah, jadi karena kita mereject null, interpretasinya apa? Nah, interpretasinya adalah kembalikan lagi ke null sama H1 tadi. Karena kita mereject null, nullnya tadi adalah new kurang dari sama dengan 15 menit kan? Sedangkan H1-nya adalah new lebih dari 15 menit. Nah, ini kita reject. Maka kesimpulannya atau interpretasinya adalah ini. The time atau waktu yang dihabiskan oleh customer di parking lot, the time spent in parking lot, itu memang lebih dari 15 menit. Is more than 15 minutes. Nah, Anda bisa mengambil interpretasi seperti itu. Boleh aja. Jadi dikembalikan lagi ke null sama H1-nya. Oke. Oke, untuk yang ini, apakah Anda ada pertanyaan? Karena kita tinggal satu lagi yang harus dibahas, yaitu adalah type 1 sama type 2 error. Apakah ada yang masih bingung? Boleh banget. Tanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti tadi kalau kita kalau kasusnya standar deviasi nggak diketahui, Bu, itu emang harus pakai T, Bu, ya? Atau jadi yang membedakan menggunakan uji Z atau uji T itu dari populasinya atau N-nya atau dari nggak adanya standar deviasinya, Bu? Terima kasih. Oke, jadi yang menentukan kita pakai T apa pakai Z itu adalah ini, standar deviasi dari populasi. Jadi kalau nggak diketahui, ya langsung aja pakai T, kalau diketahui langsung aja pakai Z. Oke? Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Belum ada? Oke, baiklah. Nah, ini adalah subbab terakhir yang akan kita bahas ya. Nah, ini agak-agak kompleks, tapi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa type 2 error itu dia harus dihitung dan dia punya formula sendiri. Kalau type 1 error itu kan tinggal dipilih sesuai dengan keinginan si peneliti. Nah, type 1 error tadi itu adalah keadaan di mana true null hypothesis is rejected. Jadi H0 itu true tapi Anda reject. Itu adalah type 1 error. Oke. The probability of making type 1 error itu adalah alpha atau si level of significance tadi. Nah, sedangkan type 2 error itu occurs when false null hypothesis is not rejected. Jadi H0-nya itu false tapi tidak Anda reject. Oke, ini ibaratnya kalau misalnya Anda pacaran gitu ya, dia itu bukan orang yang tepat bagi Anda, tapi tetap Anda pacarin. Nah, itu adalah type 2 error. Sedangkan type 1 error, dia sebetulnya adalah orang yang tepat bagi Anda, tapi malah Anda putusin. Nah, itu type 1 error. Ibaratnya kalau di hubungan perpacaran itu seperti itu. Nah, the probability of making type 2 error itu dilambangkan sebagai beta. Oke. The likelihood of type 2 error must be calculated comparing the hypothesized distribution to an alternate distribution based on sample result and can be calculated with this formula. Nah, jadi untuk melihat berapa besarnya type 2 error itu kita pakai Z distribution. Nah, jadi ini langsung aja
type 2 error itu akan pakai distribusi Z. Jadi regardless tadi soalnya seperti apa, pokoknya kalau type 2 error Anda pakai distribusi Z dengan formula Z-nya adalah sigma bar C dikurangi mu1 dibagi dengan sigma dibagi dengan akar N. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari perhitungannya. So, di sini kebetulan udah saya garis bawahi ya, karena tadi saya periksa kembali. The Western Wire Products purchase steel bars to make cotter pins. Past experience indicates that the mean tensile strength of all incoming shipment is 10,000 psi, and the standard deviation is 400 psi. To monitor the quality of the cotter pin, sample of 100 pins are randomly selected and tested for their strength. In our hypothesis testing procedure, the hypotheses are H0 mu sama dengan 10.000, H alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 10.000. Using 0.05 significance level, except the shipment if the sample mean strength falls between the critical value 9.9 9,000 ini 9.922 psi and 10.078 psi. If the sample mean does not fall between the critical values, we conclude that the shipment does not meet quality standard. Oke. Nah, jadi di sini ada si perusahaan ini, dia itu membeli steel bars gitu ya. Nah, berdasarkan datanya dia, itu rata-rata kekuatan dari steel bars-nya dia itu adalah 10.000 psi dengan standar deviasi 400 psi. Oke, nah dia mengambil sampel untuk menguji kualitas ya, dia mengambil sampel 100 pins, jadi 100 pins dari si barang-barang ini tadi secara random, dan dia di sini punya hipotesis apakah mu sama dengan 10.000 atau mu tidak sama dengan 10.000. Jadi apakah strength dari pinsnya itu sama dengan 10.000 atau tidak sama dengan 10.000. Nah, dia di sini punya significance levelnya adalah 0,05. Nah, si perusahaan ini dia punya ketentuan, dia akan menerima shipment dari si steel bars cotter pins tadi kalau misalnya strength dari pins tersebut itu ada di antara 9,922 psi dan 10,078 psi. Oke. If sample mean does not fall between the critical values, we conclude that the shipment does not meet quality standard. Jadi kalau nggak di antara dua nilai itu, dia nggak mau menerima barangnya. Oke. Nah, mari kita, oh ya, by the way, ini dia salah cetak ya. Ini karena di sini titik, saya jadi bacanya sebagai 10 koma. Ini harusnya bukan titik, ini harusnya koma. Nah, jadi 9.922 sampai dengan 10.078. Nah, ini adalah critical value yang dikehendaki oleh si perusahaan. Ini kita juga boleh sebut ini sebagai kemarin ya, confidence interval. Nah, yang dikehendaki oleh perusahaan itu adalah besi atau pins tadi yang kekuatannya antara 9.922 sampai 10.078. Kalau enggak di antara ini, dia enggak mau terima. Oke. Nah, the sample mean of 9.900 psi is not within the specified range. To calculate the probability of type 2 error, assume the sample mean is true mean, determine the probability of sample mean falling between 9.900 to 9.922, then subtract the probability from 0.5 to arrive at the probability of making type 2 error. Oke, nah, saya jelaskan pelan-pelan. Bentar ya, ini saya ubah dulu tandanya biar nggak membuat bingung. Nah, jadi di sini, tadi kan perusahaan ini sudah mengatakan dia hanya mau terima barang yang kekuatannya antara 9.922 sampai 10.078. Nah, tapi ternyata kita ketemu sampel min-nya adalah 9.900. Nah, ini kan harusnya kan kita reject ya, karena dia tidak berada di antara critical value.
ya kan? Dia nggak berada di critical value kan harusnya kita reject. Nah, tapi ketika kita mereject HNUll, tadi ya, ketika kita mereject HNUll, itu ada kemungkinan HNUll yang kita reject itu sebetulnya HNUll yang true, HNUll yang benar. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa probabilitas kita ini mereject 9.900 ini, padahal 9.900 ini tuh sebetulnya valid, karena HNUll-nya itu sebetulnya true. Gitu ya. Nah, jadi kita diminta untuk mencari type 2 error. Berapa probabilitas Anda mereject HNUll, tapi HNUll-nya itu sebetulnya true. Oke, jadi Anda diminta untuk mencari type 2 error. Nah, gimana caranya menyusun atau mencari type 2 error? Nah, caranya adalah, ini adalah yang atas ini, saya zoom, ini adalah uji hipotesis yang biasanya. Jadi tadi dia punya mu 10.000 dan dia punya confidence intervalnya between 9.922 sampai 10.078, ya kan? Nah, ini kalau kita karena kita tadi punya alfa sama dengan 0,05 atau alfa 5%, kemarin kita sudah bahas di alfa 5%, Z-nya itu adalah 1,96, ya kan? Berarti harusnya kalau berada di daerah yang ini kan daerah yang not reject, ya kan? Kalau berada di daerah yang warna coklat, yang di setiap ekornya ini berarti itu adalah daerah reject. Nah, 9.900 itu kan sebetulnya ada di daerah sini kan. Dia harusnya kita reject, HNUll-nya harusnya kita reject. Nah, kita diminta untuk mencari berapa probabilitas kita mereject HNUll tadi, padahal HNUll-nya sebenarnya true. Nah, maka kita akan buat graf yang B. Jadi kita assume sampel yang kita reject tadi, saya ganti warna, sampel yang kita reject tadi, kita assume dia true gitu ya. Jadi di sini assume the sample mean is the true mean. Jadi sample mean-nya 9.900 is the true mean. Maka Anda buat graf yang B, di mana 9.900-nya ini di sini itu ada di tengah. Ada di tengah dari distribusi normal. Oke, nah jadi ini kita sebut sebagai mu1. Oke. Nah, terus Anda ambil lower bound dari critical value ini atau dari confidence interval ini. Jadi confidence interval yang paling bawah itu Anda tarik ke sini. Nah, jadi Anda tarik ke situ si 9.922. Nah, ini kita sebut sebagai XC bar. Oke. Nah, di sini yang mau kita cari itu apa? Kita itu ingin mencari daerah yang warna coklat. Gimana caranya kita mencari daerah yang warna coklat? Cara kita mencari daerah yang warna coklat adalah pertama kita cari dulu yang ini, gitu ya. Kita cari dulu daerah yang warnanya krem ini. Caranya adalah kita cari Z-nya, ya kan? Kita cari Z-nya dengan menggunakan formula yang ini. Jadi Z sama dengan, saya tulis ulang ya, Z-nya sama dengan apa tadi? Z-nya sama dengan X bar C dikurangi mu1. X bar C dikurangi mu1 dibagi standar deviasi dibagi akar N. Nah, Anda cari Z-nya di sini untuk berada di sini. Jadi Z-nya itu berapa? Nah, nanti kalau udah ketemu Z-nya berapa, maka Anda bisa cek di tabel Z daerah antara 0 sampai daerah antara 9.900 sampai 9.922 itu probability-nya berapa. Dan ternyata menurut tabel probability-nya adalah 0,2088. Nah, kalau sudah untuk mencari daerah yang warna coklat ini, maka kita bisa menghitungnya dengan cara 0,5 dikurangi 0,2088 sama dengan 0,2912. Nah, ini adalah type 2 error. Oke.
Karena kalau ini setengah penuh itu kan 0,5, maka tinggal dikurangin ini aja. Ketemulah hasilnya adalah 0,2912. Ini adalah probability of beta atau type 2 error. Nah, jadi Anda punya type 2 error sebesar 0,2912. Artinya apa? Artinya ada probability Anda mereject Hanal bahwa Hanal itu benar itu sebesar 0,2912. Ini cukup tinggi ya. Dia hampir 30%. Jadi ini betanya dia cukup tinggi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, pertanyaan kalau ada silahkan. Oke, kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa. Jadi itu adalah one sample hypothesis testing. Di sini ada practice problem, Anda bisa latihan sendiri ya. Jadi dari semua yang saya jelaskan tadi, ya intinya kita melakukan uji hipotesis tapi baru untuk satu sampel ya. Nanti sebetulnya kita bisa melakukan uji hipotesis itu di lebih dari satu sampel, tapi belum kita bahas sekarang. Nah, kalau misalnya Anda nggak ada pertanyaan, materi saya cukup sampai di situ aja untuk minggu ini. Ini udah saya rekam, nanti saya upload ke YouTube. Saya update video yang lama ke video yang baru ini. Nanti kalau Anda masih bingung, Anda bisa tonton kembali. Oke, itu aja dari saya untuk minggu ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas. Bye-bye. Maaf Bu, boleh nanya nggak Bu? Oh Sebentar boleh, aja, Bu. silakan, silakan. Di 2 pertemuan sebelumnya itu kan jenengan hanya memberikan link video Bu ya? Ya. Yang ya itu tuh kita untuk presensinya bagaimana Bu ya kemarin itu? Untuk presensi nanti biar saya yang atur. Jadi kalau misalnya saya pas nggak bisa hadir, maka saya akan anggap presensi Anda itu masuk semua. Oh baik gitu Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Begitu juga kalau suatu hari nanti saya mengganti kuliah, nah maka di kuliah pengganti itu saya anggap presensi Anda juga masuk semua. Karena kan berarti saya yang menyalahi jadwal kan. Nah berarti presensi Anda aman. Gitu. Oke, itu aja. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Bu. Terima kasih.